Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut lagi belajar pengembangan sumber daya air dengan judul daya tampung beban pencemaran. Jadi pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara proses ini ya, instalasi pengolahan air limbah ya. Mulai dari filter, saringan, kemudian ada tahap koagulasi, kemudian sehingga limbah yang dibuang ke sungai pada akhirnya tidak terlalu tercemar ya. Nah, pada kuliah ini kita mencoba untuk menghitung bagaimana cara mengukurnya. Ada yang namanya self purifikasi ya. Self purifikasi ini merupakan kemampuan sungai dalam memperbaiki dirinya supaya dia menjadi tidak tercemar. Jadi secara alami sungai itu memiliki kemampuan untuk menjernihkan dirinya kembali ketika ada sumber pencemaran yang masuk ke dalam badan sungai tersebut ya. Nah, itu dinamakan self purifikasi. Cuman tentu saja dalam hal ini memiliki batas kemampuannya. Apabila sumber pencemarannya juga terlalu banyak yang dibuang ke sungai, otomatis sungai itu sendiri tidak sanggup untuk melakukan memperbaiki dirinya sendiri ya. Maka dari itu diatur di dalam baku mutu ya, ini diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001. Ada yang namanya baku mutu limbah cair, di mana setiap parameter air itu memiliki kelas-kelasnya dan standar-standarnya ya. Contoh misalnya untuk parameter BOD itu adalah terdiri dari ada kelas 1, 2, 3, 4 ya. Nilai parameter BOD untuk kelas 1 itu dia harus 2, maksimal 2. Kemudian BOD kelas 2 itu di 3, BOD kelas 3 itu 6, di BOD kelas 4 itu adalah 12. Dan begitu ya, seterusnya untuk parameter COD dan TSS. Nah, ini yang merupakan apa yang membedakan dari setiap kelas di dalam baku mutu tadi ya. Kelas 1 itu airnya diperuntukkan untuk air minum ya. Kemudian yang kelas 2 itu untuk rekreasi air, budidaya ikan dan seterusnya. Kelas 3 itu untuk budidaya ikan dan seterusnya, dan kelas 4 itu untuk irigasi biasanya ya, dan seterusnya. Nah, contoh misalnya di Ancol misalnya ada wahana yang menggunakan air ya, karung jeram misalnya ataupun yang lainnya. Nah, itu harus dibuktikan dengan bahwa air yang digunakan itu masuk ke dalam kategori kelas 2 gitu kira-kira ya, karena peruntukannya untuk rekreasi. Nah, jika dia tidak masuk, otomatis harus dibuat ataupun diolah sehingga dia terwakili atau bisa masuk ke dalam klasifikasi kelas 2 gitu kira-kira. Nah, ini cara menghitungnya atau mengukurnya untuk mencari beban cemaran, yaitu rumusnya itu kadar terukurnya, kadar parameter air tersebut ya, dikali dengan debit air sungainya, kemudian dikali dengan faktor konversi. Faktor konversi ini adalah merupakan konversi dari satuan kilogram per hari, konversi dari parameter sungai ya, dari miligram per liter, kemudian dengan debit meter kubik per detik sehingga dia menghasilkan kilogram per hari. Nah, itu faktor konversinya itu adalah 86,4. Nah, setelah itu baru kita bisa hitung daya tampung beban cemarannya ya. Berapa beban cemaran itu merupakan beban cemaran sesuai baku mutu dikurang dengan beban cemaran terukur. Nah, apabila hasilnya negatif, artinya sungai tersebut tercemar ya. Harus dilakukan inisiatif atau inovasi untuk membuat sungai itu menjadi pulih kembali ya. Kalau misalnya dia hasilnya positif, artinya sungai itu masih masuk ke dalam klasifikasi kelas tersebut. Nah, ini contoh soalnya ya. Di dalam contoh soal ini bisa kita lihat bahwa misalnya kita untuk mengukur suatu sungai untuk dibuat sebuah rekreasi wisata ya, sehingga dia harus kita hitung dalam standar kelas 2 ya, sesuai dengan fungsi dengan aturan PP nomor 82 tadi, nomor 82 tahun 2001. Nah, di mana di kelas 2 ini BOD-nya itu adalah 3 mg per liter ya. Nah, sementara ketika kita ukur di lapangan, diambil sampelnya, kemudian dilakukan uji lab, ternyata nilai BOD-nya itu adalah 10 mg per liter. Nah, ya udah kita terusin untuk kali berapa hasil beban cemarannya. Masukkan ke dalam rumus tadi
Ya, ini debitnya kita asumsikan debitnya adalah 1 meter kubik per detik ya, dikali dengan faktor konversinya 86,4. Hasilnya adalah 259,2 kg per hari. Nah, untuk yang terukur di lapangan atau real di lapangan itu adalah 864 kg per hari. Nah, ini kemudian coba dikurangin yang sesuai baku mutu dikurangi dengan yang terukur. Nah, ternyata hasilnya negatif, minus 604,8. Nah, artinya dalam proyek untuk rekreasi wisata di sungai tersebut itu harus ada evaluasi kembali karena dia minus ya, dia tidak bisa airnya itu dilakukan untuk rekreasi ya, sehingga dia harus dilakukan pengembangan sumber daya air ataupun dibikin ipalnya lagi sehingga air sungai tersebut tidak terlalu tercemar dan bisa memenuhi dari baku mutu kelas ini ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman hitungan rumus untuk mengukur daya tampung beban pencemaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.